Ya. Baik. Alhamdulillah, supaya adil. Yang dari sebelah bisa, di sini juga bisa saya lihat. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ingin saya sampaikan mengenai perihal masalah takziah. Apa itu takziah? Selama ini kita orang tahu ya, takziah datang, ada keluarga yang berduka datang kemudian memberikan kegembiraan, memberikan kesabaran, kesenangan di hati orang yang berduka. Itu takziah. Naam, itu takziah. Dan itu pahalanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis disebutkan, man azzah musaban. Barang siapa yang datang bertakziah kepada orang yang ditimpa musibah, ghufira lahu dzambuh, Allah ampuni dosanya. Ini yang pertama daripada keutamaan dan pengertian takziah. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan mengenai masalah makanan di takziah. Selama ini kita ada yang ketika itu datang satu ustadz dari Manado. Dia bilang begini, makan makanan di takziah tidak boleh. Makan makanan di takziah haram. Jadi subhanallah, apa yang terjadi? Jamaah yang hadir sebagian kecil makan, besar tidak makan. Akhirnya makanan jadi mubadzir. Kalau sudah seperti ini, makanan jadi mubadzir, tidak ada yang makan. Subhanallah, yang salah ini siapa kira-kira? Ustadznya atau jamaahnya? Hah? Ustadznya. Ustadznya alasannya apa? Dia bilang ini karena tidak dibuat oleh Nabi Muhammad. Alasan kedua, oh ini karena tidak oleh Nabi Muhammad. Bukankah kita tahu bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika meninggal Sayyidatuna Khadijah disebutkan dalam Sahih Muslim, beliau menyembelih kambing, kemudian kambingnya dibagikan kepada teman-teman dan kerabat-kerabat Khadijah. Itu yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu saya ingin sampaikan, dari mana dalil makanan seperti ini? Di Gorontalo kita sini. Mana dalilnya? Dari mana ini dasarnya? Dasarnya itu dari mana? Maka saya sebutkan di tempat ini supaya tidak ada lagi keraguan, supaya lagi tidak ada yang bilang bahwasannya makanan di takziah haram. Kasihan. Ada lagi yang aneh, satu ustadz ketika diundang untuk takziah, dia bilang, kalau ada makanan jangan kasih, tapi kalau sedekah boleh. Bagaimana DP nama itu? Sedekah boleh, dia punya makanan tidak boleh. Itu satu paket, berarti tidak bisa dibedakan. Kalau memang dia tidak mau makanan, berarti dia tidak mau juga sedekah. Kebiasaan kita di Gorontalo seperti ini. Mana dalilnya Ustaz? Saya sebutkan dalilnya. Yang pertama, itu di Imam Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti. Imam Jalaluddin As-Suyuti ini salah seorang ulama al-hafidh, digelari al-hafidh karena beliau hafal di atas 100.000 hadis. Yang kedua, Al-Imam Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Awliya. Dinukil yang ketiga oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal ulama salaf. Ahmad bin Hanbal ulama salaf. Karena sekali-sekali kita ini sering dengar, oke, ikut salaf, ikut salaf. Ini ulama salaf. Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya, nama kitabnya Az-Zuhud. Ini ilmu jamaah sekalian. Kitab Az-Zuhud beliau sebutkan bahwa tiga-tiga ulama ini yang paling masyhur, yang paling terkenal di tengah-tengah kita. Mereka ini menukil pendapat Imam Tawus Al-Yamani. Imam Tawus Al-Yamani. Imam Tawus Al-Yamani ini siapa? Beliau ulama dari kalangan tabi'in. Tabi'in berarti jumpa dengan sahabat Nabi, belajar kepada para sahabat Nabi, kemudian sahabat Nabi belajar langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti berapa kali generasi? Generasi kedua. Karena mereka generasi pertama itu zamannya Rasulullah dan para sahabat, itu generasi pertama. Generasi kedua para kalangan tabi'in. Kemudian generasi ketiga adalah tabi'ut tabi'in. Ternyata Imam Tawus Al-Yamani membolehkan makanan. Kata beliau apa? Kata beliau yustahabbu, dianjurkan bahkan disunnahkan. Coba kalau misalnya kita ini kan kalau ada tamu datang di rumah, apakah kita biarkan orangnya atau tamunya itu cuma duduk-duduk, tidak minum kopi, tidak kasih makan? Ini pantas tidak? Tidak pantas. Tamu itu disuruh muliakan oleh Nabi Muhammad. Disebutkan dalam Sahih Muslim, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Kalau dia mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Memuliakan tamu pakai apa ya? Kasih makanan. Ibu-ibu, bapak-bapak datang, masa saya biarkan tidak minum, tidak makan? Pantas tidak ini? Adab tidak ini? Tidak beradab. Oleh karena itu saya sampaikan, makanan ini dibolehkan. Imam Tawus bilang boleh.
Bahkan disebutkan hari pertama sampai hari ketujuh. Itu kata Imam Tawus Al-Yamani. Oleh karena itu jamaah sekalian, kebiasaan kita di Gorontalo seperti itu. Ada makanannya kemudian jamaahnya pulang. Alhamdulillah. Jadi kalau bertanya dasar, itu dasarnya, itu dalilnya. Jangan kita katakan oh ini tidak boleh. Bisa enggak? Tidak. Kalau takziah itu bisa jadi haram. Bisa tidak takziah jadi haram? Bisa. Takziah jadi haram ketika sahibul hajat atau yang berduka keluarganya sampai berutang, itu tidak boleh. Saya pernah datang di Isimu, takziah di Isimu. Ketika saya ceramah, subhanallah, ini orang rumahnya atapnya itu kayak semua jatuh pas saya di kepala. Saya bilang masya Allah, kok ibu bikin takziah, bapaknya kerja apa? Dia bilang cuma di kebun Ustaz. Ibunya dibilang tidak ada kerja saya. Kemudian kok kenapa banyak sekali ini makanan saya lihat? Kayaknya bukan dari ibu saja, tetangga bantu. Dia bilang cuma sedikit. Keluarga ya sama, sedikit. Kok banyak sekali makanannya? Ustaz, saya pinjam uang di bank bikin takziah. Ini kejadian di Isimu. Ini saya sampaikan haram hukumnya, tidak boleh. Pinjam uang, membebani keluarga, itu yang tidak boleh. Tapi subhanallah, keluarga ingin bersedekah, niat sedekahnya itu dari makanan diberikan kepada almarhum. Boleh, tidak ada masalah. Datang salah seorang sahabat kepada Nabi Muhammad, disebutkan dalam hadis sahih, ya Rasulullah, ummi matat, wahai Nabi Muhammad, ibu saya meninggal. Afatasaddaq 'alaiha? Bolehkah saya bersedekah atas namanya? Maka apa kata Nabi? Tasaddaq 'alaiha, bersedekahlah atas namanya. Ada yang bilang haram di sini. Oleh karena itu saya sampaikan, masalah ini sudah selesai dibahas para ulama. Jangan gara-gara ini bakalai, tidak boleh makanan, tidak boleh begini, tidak boleh. Sudah, kalau kamu tidak setuju tidak usah. Kalau kamu setuju silahkan kamu lakukan. Jadi masing-masing jujur dalam beragama. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya belum mulai ceramah. Saya ceramah biasanya sampai Isya jamaah sekalian. Tertawa Jumat. Kalau saya ceramah insya Allah tidak terlalu lama. Yang ingin saya bahas di sini bukan